Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kalian sudah hadir di kelas Ibu. Sekarang supaya kita tambah semangat, yel-yel ya seperti biasa. Berdiri semuanya. Silakan berdiri. Sudah? Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Sudah lebih semangat ya. Akan Ibu absen sebelum mulai pembelajaran ya. Hadir semua ini anak-anak. Alex ya, nggak ada ya, masih sakit ya. Alfi Nafalia, Aprilia Septiani, Arina Salma Salsabila, Bahtiar Ezar, hadir. Bella Mustika Sari, Dimas Nur Saputra, hadir. Dini Noviani, Intan Sarafina, Muhammad Barak, Muhlas Gostul Wafa, Naila Helmia, Nova Dwi Lestari, Rahma Alia Novira, Raihan Aldino, Hadir. Ramdan Hasanuddin, Rizky Setiawan, Hadir. Rizky Akbar Nasrullah, Sabah Mukarisah Al-Mukasidah, Saufi Laila Amalia, Wildan Mardianto, Zahra Safira, Zulfa Rohmah, Izzatun Nafsiyah. Terima kasih ya sudah hadir semua. Silakan Dimas sebagai ketua kelas sebelum mulai pembelajaran hari ini berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di pertemuan selanjutnya sekarang ya masih kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Tetapi kemarin sudah belajar tentang konsepnya. Nah, sekarang itu tentang cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik seperti itu ya. Perhatikan tujuan pembelajarannya, bahwasanya tujuan pembelajaran kali ini kalian sebagai peserta didik itu dapat membuat model matematika dan menentukan selesaian atau himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik ya. Manfaatnya tentunya banyak sekali ya, untuk terutama di dalam hal misalkan perekonomian seperti itu ya, bisa dapat menentukan harga barang, keuntungan juga, selanjutnya menghitung pendapatan, apalagi kalau kalian sudah mahir dalam grafiknya bisa membacanya lewat grafik ya, atau kalian membuatnya
perkembangan tentang pendapatannya itu lewat grafik seperti itu ya. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan distimulasi dengan kegiatan kemarin dari Alef seperti itu ya, yang tentang konsep persamaan linear dua variabel. Ada nanti kita ibu ini ya ingatkan kembali. Selanjutnya nanti kalian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari tayangan yang nanti ibu sampaikan. Selanjutnya kalian mengumpulkan data-data dan juga mengolahnya melalui bermain 1, bermain 2, bermain 3, kemudian ada tes pengertianmu yang ada di platform Alef. Selanjutnya adalah memverifikasi. Jadi kalian nanti ada yang harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Terakhir nanti kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk caranya ya nanti dengan diskusi dan penugasan. Kenapa? Enggak. Ya. Kita mulai lagi dengan pembelajaran yang di kartu 54 kemarin. Di sini disebutkan bahwa ada persamaannya yang di kotak biru ya. X ditambah Y sama dengan 1. Kemarin sudah kita belajar tentang selesaian dari persamaan biru ini ya. Penyelesaiannya ada di kotak-kotak yang umum. Ibu ingatkan kembali ya, untuk X itu jika nilai Y sama dengan 0 maka X-nya 1 ya. Kemudian jika X-nya 0 maka nilai Y-nya 1 ya. Ini harus diingat dulu ya. Nanti karena akan kita pakai di pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan mengambil dua buah persamaan. Yang kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan 5. Dengan nilai y-nya sama dengan 5 berarti x-nya adalah 0. Karena di sini sudah 5 sama dengan 5 ya. Kita buat 0 saja. Terakhir untuk X-nya sama dengan 2 kemarin, maka nilai Y-nya adalah 1 ya. Karena 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Seperti itu. Ini persamaan yang kedua. Ibu tuliskan persamaan ke 1 dan persamaan keduanya ya. Di sini. Persamaan ke 1 tadi X ditambah 1 sama dengan X ditambah Y, sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua itu 2X ditambah Y ya, sama dengan 5 ya. Nah nanti selanjutnya kalian akan mencoba menuangkan dari titik potong masing-masing persamaan. Dari persamaan pertama, persamaan kedua, kalian akan terapkan di kertas berpetak yang ada di LKPD. Jadi sebelumnya Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Beserta kertas berpetaknya ya. Silakan ini kelompok 1. Kelompok 2. Selanjutnya kalian berkumpul saja di mana? Kelompok 1 di sebelah depan ya, kelompok 2 di sebelah belakang, nanti kelompok 3 di sebelah depan supaya space-nya lebih luas ya.
Kursinya dibawa saja mendekat ke teman-temannya. Boleh. Ya, terima kasih Pak Kamu sudah hadir di kelas kami. Ya, sudah. Masing-masing kelompoknya. Sekarang kalian terangkan titik potong yang sudah didapatkan di pertemuan kemarin ke dalam kertas berpetak, ya. Kalian sudah belajar tentang sumbu koordinat. Jadi kalian tinggal menerapkan titik-titik yang sudah didapatkan kemarin dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Silahkan digambarkan di sumbu koordinatnya masing-masing kelompoknya. Nanti jika kalian menemukan kesulitan-kesulitan, boleh ditanyakan ya. Ada yang mengalami kesulitan atau menemukan permasalahan-permasalahan ketika kalian mencoba menerapkan titik potong dari persamaan yang sudah disampaikan kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Ada tidak? Dulu. Tuliskan saja di sana ya, di LKPD permasalahan-permasalahannya. Kemudian yang sekiranya memang harus disampaikan ke ibu, disampaikan itu ya. Misalkan kesulitan dalam menggambarnya. Kelompok satu nggak ada kesulitan belum? Mudah ya, karena tinggal menyimpan saja titik potongnya. Gampang? Sudah? Kalian? Atau ada yang ditanyakan? Oh, boleh, Naila. Apa pertanyaannya?
kelompok 3 berarti ya Naila sudah menggambarkan titik potong sehingga menjadi garis dari dua persamaan ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya perpanjang masing-masing garisnya. Perpanjang masing-masing garisnya. Nanti apa coba yang nanti akan terjadi jika kedua garis itu kalian perpanjang ya masing-masingnya. Sudah kira-kira bagaimana yang terjadi kalau sudah diperpanjang? Boleh, kelompok 1. Nah, sudah diperpanjang kedua garis tersebut. Nah, ternyata kedua garis itu bertemu, kata kelompok 1 ya. Jadi, kalau bertemu kedua garis, itu kira-kira bagaimana menurut kalian? Ada yang boleh kelompok 4 Rizky berarti. Jadi kalau nilai kejadiannya berbeda pasti berpotongan, Bu. Oh gitu. Nih, Rizky bilangnya kayak gitu ya. Kalau misalkan bertemu itu gradiennya karena berbeda ya. Karena kalian sudah belajar gradien ya. Karena kalian sudah belajar gradien, menganalisanya seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi yang lain yang menjawab? Boleh, Alif ya dari kelompok 2, boleh. Oh nih, bagus nih pertanyaan dari Alfia ya. Apakah katanya titik di mana bertemunya dua garis itu merupakan jawabannya? Betul, itu merupakan selesaian ya dari dua persamaan linier dua variabel dengan cara grafik. Jadi nanti kalau digambarkan dan ada titik potongnya lebih tepatnya ya, itu merupakan selesaian atau himpunan penyelesaian atau jawabannya yang kalian cari. Nah, seperti itu. Sudah sedikit ada gambaran ya tentang mencari persamaan linier dua variabel dengan cara grafik. Boleh Ibu lihat hasil pekerjaannya dari salah satu kelompok supaya ditampilkan ya, digambarkan ke depan untuk kita cek bersama-sama. Mau boleh gambar. Boleh. Hasilnya digambarkan di ini ya. Rahma ya dari kelompok ya, di garis 2 titik itu. Nah, titik itu kasih nama titik berapa koma berapa di Rahma ya? Betul, 0,1 sekali persamaan yang kedua. Perhatikan yang lain ya, sudah gambarnya seperti Rahma belum?
ada pertanyaan dari kelompok 3 harus diperpanjang. Coba perpanjang sama Rahma garisnya. Oke, pakai garis putus juga. Nanti kalau Ibu akan tunjukkan ya kalau kalian belum terlihat jelas. Jadi kedua garis itu katanya bertemu gitu ya. Bertemunya di titik berapa itu Rahma? Ya. Betul. Nah, terima kasih ya Rahma ya. Nah, ini hasil, boleh tepuk tangan dulu. Ini nih ya, hasil pekerjaan teman kalian ya. Bahwasanya persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 1, persamaan yang kedua 2X ditambah Y sama dengan 5, itu titik potongnya sesuai dari chapter 54 yang sudah kalian pelajari itu didapat 0,1, 1,0 digambarkan di diagram kartesius ya. Kemudian yang kedua juga didapat titik 2,1 dan 0,5, kemudian diperpanjang dan bertemu nih di sini berpotongan kedua garisnya di titik 4, -3 ya di sini. Jadi ini merupakan selesaian dari SPL Dewi yang tadi disampaikan ya, kedua SPL Dewi ini. Lanjut, untuk lebih paham ke konsepnya ya, kita akan menyaksikan kartu selanjutnya yaitu di kartu 55. Di kartu 55 di sini ada penjelasan tentang cara penyelesaian SPL DMI dengan grafik ya. Kita lihat bersama-sama. Lanjutkan ke depan dulu ya. Bu Guru, kenapa kita belajar di sini? Tidak apa, Ibu hanya mencari suasana berbeda agar kalian tidak bosan. Di sini juga banyak tumbuhan hijau yang bisa dilihat agar kita bisa selalu segar. Iya Bu, udara di sini juga sejuk sekali. Nah, Ibu harap dengan suasana baru ini, kalian bisa tetap semangat belajar ya. Pasti dong, Bu. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan sistem persamaan dua variabel bermodel grafik. Masih ingat cara membuat grafik persamaan linier? Masih Bu. Coba Ibu mau tahu bagaimana menggambar 2x plus 3y sama dengan 7. Itu mudah Bu. Kita harus cari dahulu dua titik pada garis itu. Lalu kita hubungkan. Betul. Lalu titiknya di mana saja? Ini titiknya Bu. Bagus. Lalu bagaimana gambarnya? Dari titik-titik tersebut, gambarnya seperti ini. Bagus sekali. Luar biasa, kamu pasti dapat materinya. Sekarang siapa yang bisa menggambar grafik 3x min y sama dengan 5? Saya bisa, Bu Guru. Pertama, saya buat tabel dulu. Saya pilih X dan Y karena tidak berbentuk pecahan. Bagus sekali. Sekarang coba gambar grafik ini bersama dengan grafik yang pertama. Siap, Bu Guru. Seperti ini kan, Bu? Luar biasa. Mudah sekali kalian ya. Sekarang coba lihat titik potong kedua grafik itu. Titik potongnya di 2,1, Bu. Nah, titik 2,1 atau X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, itulah solusi dari dua persamaan yang Ibu berikan. Oh, saya mengerti, Bu. Coba saya cek dulu Bu. Boleh, silakan. X sama dengan 2, Y
Y sama dengan 1. Persamaan pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 7. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 7. Persamaan kedua 3X dikurangi Y sama dengan 5. Berarti 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Wah, benar Bu Guru. Jadi sekarang kalian tahu bahwa titik foto kedua grafik adalah solusi dari dua persamaan. Iya Bu. Wah, belajar matematika asik sekali ya. Lanjutkan ya. Bagaimana kalau garisnya sejajar? Apa persamaan tersebut tidak punya solusi? Betul, Nak. Jadi kalau dua garis yang kemiringan atau ukurannya sama, tidak punya solusi. Oh, seperti itu. Coba sekarang kamu periksa kedua persamaan ini. Apakah punya solusi atau tidak? Saya cek dulu, Bu. Apakah gradien kedua garis sama? 3Y ditambah 3X sama dengan 2. Atau 3Y sama dengan minus 3X ditambah 2. Atau Y sama dengan minus X ditambah 2 per 3. Gradiennya minus 1. Y sama dengan minus X tambah 7. Gradiennya minus 1 juga. Ternyata gradien kedua garis sama, Bu. Artinya kedua garis sejajar dan tidak pernah berpotongan. Lalu kesimpulannya? Kedua persamaan ini tidak punya solusi. Mantap, betul sekali. Kelihatannya anak-anak ibu sekarang semakin ahli matematikanya ya. Iya dong Bu, keren kan kita? Keren banget deh pokoknya. Nah ya, sudah kalian lihat. Nanti selanjutnya kalian selesaikan bermain 1, bermain 2, bermain 3 ya. Jadi bermain 1, bermain 2, dan bermain 3 diselesaikan. Nanti kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Jadi ada 3 kelompok yang nanti tampil ke depan. Selanjutnya kalian bisa berdiskusi dan selanjutnya nanti bisa menyelesaikan bermain 1, 2, dan 3 di masing-masing PC yang sudah kalian ini ya masuk login di Alexnya seperti itu. Boleh langsung aja ke PC masing-masing karena sudah buka semua ini di kartu 55. Di sini siapa ya? Oh ya. LKPD-nya jangan lupa dikasih nama ya sebelum nanti dikumpulkan. Bermain 1, bermain 2, dan bermain 3. Untuk bermain 1 itu petunjuknya bisa kalian baca. Carilah kata sandi untuk membuka berangkas dengan cara memasangkan pasangan persamaan agar membentuk pasangan yang tidak punya selesaian atau solusi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, yang tidak punya selesaian atau tidak punya solusi itu yang bagaimana? Seperti itu ya. Tadi juga sudah disimpulkan atau sudah disampaikan beberapa pertanyaan terkait itu ya. Di konsepnya ada juga. Atau nanti ibu ini ya, ibu mulai di Alefnya seperti itu. Dimulai gitu ya. Akan tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nanti waktunya ini 2 menit untuk memasangkan yang tidak punya selesaian dari masing-masing persamaan sebelah kiri dan persamaan sebelah kanan. Kalian tinggal klik dan tarik ke pasangannya ya. Seperti itu.
Karena ini berdurasi waktunya, pergunakan semaksimal mungkin waktunya ya. Sekedar mengingatkan untuk yang tidak punya selesaian, perhatikan koefisien X dan Y-nya. Seperti itu ya. Yang sekiranya koefisien X-nya nantinya bagaimana sehingga itu merupakan pasangannya ya. Karena ini durasinya 2 menit, Ibu rasa mungkin sudah ya, itu ada ke bermain 2. Nah, bermain 2 nanti selanjutnya sama, ini juga memasangkan persamaan, tetapi persamaannya dilihat dari grafik yang sudah tertera di samping persamaan. Jadi kamu perhatikan grafiknya ini, titik potong masing-masing grafiknya perhatikan ya. Ada di titik berapa dan titik berapa, kemudian titik potong masing-masing itu kamu substitusikan atau masukkanlah ya ke persamaan-persamaan yang ada di sebelahnya, sehingga nanti pasangan persamaan dari 2 buah garis ini yang mana dengan yang mana, seperti itu ya. Tinggal di klik, misalkan Y sama dengan 3, kamu tarik ya ke yang kosong ya. Selanjutnya misalkan yang 3 tarik ke yang kosong. Jadi pasangannya tinggal dipasangkan, dicari seperti itu ya. Kalau ini tidak ada durasinya, cuma ada ini ya, kesempatan untuk mengulangnya, untuk mengulang salahnya gitu ya. Ada 3 hati di sana ya. Jadi jangan sampai habis tuh ya hatinya. Sementara persamaannya itu ada pasangan 8 pasang ya, ada 8 pasang persamaannya. Kalian bisa coba pasang-pasangkan. Ada kesulitan? Ayo Rizky, selesaikan. Pintar semua. Hati-hati, 1 hatinya kurang. Hati ya.
gimana? Login dulu ke AliPN. Klik. Hampir semua sudah ya yang bermain 2. Untuk yang bermain 3, ya, nah perhatikan bermain 3. Dapatkan ya. Stop, kamu akan memasuki planet Kartok tanpa izin. Jika kamu singgah ke planet ini, kamu harus mendapatkan izin dengan cara menjawab tes. Kamu bisa mulai jawab tesnya ya. Nah ya, jawab tesnya dari persamaan 1, persamaan 2 biasa cari titik potongnya ya. Kemudian nanti roket ini akan membuat garisnya. Jadi kamu tidak akan ibu suruh untuk membuat garis. Nanti roketnya akan buat garis sendiri jika titik potong yang kamu masukkan benar ya. Seperti itu ya. Perwakilannya mempresentasikan yang bermain 1, bermain 2, dan bermain 3. Kira-kira untuk bermain 1 ada tidak yang mau maju ke depan? Kelompok 2 boleh. Kelompok 2 2 orang ya. Nanti 1 mengoperasikan, 1 mempresentasikan. Perwakilannya 2 orang. Alifi sama siapa yang mau maju? Boleh. Alifi yang bermain 1 ya. Siap-siap.
berbanding 1. Pasangannya dengan ya betul. Dengan ya sudah ya, tadi betul tuh berangkasnya bisa terbuka karena betul semua. Ada yang mau mengomentari? Oh ya, kamu dapat kelinci lucu katanya. Jangan lupa diberi makan dan dirawat ya, karena udah betul semua itu dapat hadiah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Adik ketemunya, kalau ada yang mau mengomentari dan atau ada yang bertanya. Saya Bu. Boleh Rizky. Jadi kalau nilai gradiennya berbeda pasti perpotongan ya Bu. Berarti kan tadi yang dikerjakan oleh kelompok 2 itu yang tidak ada selesaiannya ya Rizky ya. Yang gradiennya sama ya. Yang tadi kalian lihat koefisien X dan Y-nya. Nah, ada pertanyaan nih bagus dari Rizky. Kalau yang gradiennya berbeda ya atau kemiringan garisnya berbeda, itu pasti ada penyelesaiannya enggak? Nah, ibu tanya ya ke kelompok 2. Kira-kira nih kalau garis miringnya beda, misalkan satu miring ke sini, yang satu lagi miringnya ke atas, kira-kira ada saling bertemu atau berpotongan enggak? Ada, katanya Rizky. Jadi Rizky yang nanya, katanya ada, iya pasti katanya gitu dari kelompok 2. Betul ya, karena kalau gradiennya berbeda otomatis kemiringannya berbeda, pasti jika diperpanjang akan ada perpotongannya ya. Sudah, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Untuk bermain 2, siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 1, boleh. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Sabah sama Saufi, boleh. Sabah sama Saufi ke depan. Yang bermain 2 ya, Saufi. Harus bagaimana katanya siapa? Perintahnya ya dipasang-pasangkan, pasangkan persamaannya ya. Yang pertama mau ngambil yang mana sahabat? X ditambah 2Y sama dengan 4. Boleh, X ditambah 2Y sama dengan 4, betul. Untuk garis yang kedua berarti X ditambah 2 sama dengan 0. ya X ditambah 2 sama dengan 0. Solusinya adalah X-nya min 2. Negatif 2. Y-nya 3. Y-nya 3.
Lanjut. Sampai 8 nih, siapa? Dari selanjutnya, yang pertama ada Y sama dengan 3. Dari kedua, 2X dikurangi Y sama dengan 3. Ya. Solusi X-nya 3, Y-nya 3. Garis pertama, X dikurangi Y sama dengan 5. Ya. Garis Dengan kedua, X ditambah Y sama dengan 7. ya pasangan. Jadi selesaiannya X-nya 6, ya. Y-nya 1. Y-nya 1. Betul. Betul ya. Kamu hebat, jawabannya benar katanya ya. Garis yang pertama, 3X dikurangi 5Y sama 3 jadi 41. Betul. Garis kedua, X ditambah Y sama dengan 5. Nah, solusinya di sini berapa? X-nya negatif 2, Negatif 2, X-nya, Y-nya. garis pertama, 3X dikurangi Y sama dengan 19. Garis kedua, 3X ditambah Y sama dengan 17. Solusinya, X-nya adalah 6, Y-nya negatif 1. Nah, X-nya 6, Y-nya negatif 1. Dua X ditambah 3 Y sama dengan 8. Oh, Dengan 2X dikurangi 5Y sama dengan 8. X-nya adalah 4 dan Y-nya 0. ya. Lanjut. X pertama, 3X ditambah Y sama dengan 1. Garis kedua, 5X dikurangi 3Y sama dengan negatif 31. X-nya, X-nya adalah negatif 2, Y-nya. Y-nya 7. Betul. 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Dengan 3X dikurangi 2Y sama dengan 12. X-nya adalah 2. Y-nya negatif 3. Negatif ya. Hapus dulu. Nah, kamu telah menyelesaikan seluruh pertanyaan selama sudah. Kira-kira ada yang bertanya atau clear ini? Nggak ada permasalahan kelompok 1. Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah disediakan. Selanjutnya yang bermain 3. Siapa yang mau mempresentasikannya? Boleh, kelompok 3, kelompok 3. Oh ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya. Nah. Boleh, stop. Bermain 3 mulai. Yang agak keras supaya terdengar oleh teman-temannya. Persamaan pertama. X ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Kolomnya adalah negatif 2. Tuh. Persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 0. Titik potongnya 1. Ya, ini ya. Selanjutnya nih. Titik potong yang persamaan pertama itu langsung
langsung didapat ya, X sama dengan 2 ya maksudnya. Karena nih, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2 ya, X-nya negatif 2. Nah, kemudian dari yang sudah didapat X sama dengan negatif 2 disubstitusikan ke persamaan kedua. X sama dengan negatif 2 berarti X-nya diganti dengan negatif 2 ditambah 2Y sama dengan 0. 2Y sama dengan X-nya pindah, lewatin sama dengan ya, tadinya negatif 2 jadi positif 2 ya. Jadi Y sama dengan 2 dibagi 2. Jadi 1. Betul ya. Boleh lanjut. Kembali pertama, 2x kurangi y sama dengan 3, titik potongnya 3. Persamaan kedua, Jelas ya, itu Y sama dengan 3. y-nya 3, titik potongnya 3. Ya karena di awal itu ya harus yang ini dulu ya, harus yang awal dulu memang ya sih-nya. Nah, tetapi sebenarnya untuk mencari 3 ini ya dari Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3 nanti kalian isi di sini. Kemudian substitusikan ke persamaan pertama. Ini mah kebalikannya ya, dari persamaan 2 dulu berangkatnya. Kemudian Y-nya 3 kamu ganti ya, jadi 2X dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi untuk 2X sama dengan 3 ditambah 3 berapa? 6 ya, 6. Jadi X-nya 6 per 2 jadi 3. Yang apabila kamu mengisi Y-nya dulu itu biasanya nggak mau lanjut. Nah, kalau yang nggak mau lanjut ulangi ngisinya yang X dulu karena alefnya maunya gitu ya, maunya seperti itu. Lanjut. Sudah cuma 2? Oh belum. Lanjut. Nah ya, ini dulu. Bentar. Zoom-nya konekin Zoom-nya dulu. Ini Kak, aja. Kecuali yang udah pelangganan ya. Udah ya.
sama dengan 2. Titik potongnya 1 dan 1. Ya, tuh. Lanjut. Sudah selesai? Adakah yang mau mengomentari atau bertanya atau menambahkan dari penampilan kelompok 3? Ya, Saya Bu, boleh. Rezar. mungkin nggak Bu kalau titik potongnya lebih dari 1. Mungkin enggak kalau titik potongnya lebih dari 1. Kira-kira kalau garis 2 garis lurus nih ya, garis lurus berpotongan lebih dari 1, 2 garis lurus berpotongan lebih dari 1, kira-kira bisa nggak? Mungkin nggak? Nih, kayak garis lurus gitu. Atau yang lainnya ya, mungkin nggak? Garis lurus, nggak belok garisnya. Nah, terus udah berpotongan 1, tapi bisa nggak lebih dari 1? Enggak, katanya Ejar, enggak. Jadi untuk garis lurus perpotongannya pasti 1. Tetapi kalau garisnya lengkung ya berupa kurva gitu ya, nanti persamaannya juga kuadrat gitu. Itu bisa jadi ya, karena misalkan parabola gitu ya, di sama garis lurus itu bisa terjadi ada titik potongnya lebih dari 1. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Tidak. Terima kasih kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah ini selesai dengan bermain 1, 2, 3, kerjakan tes pengertianmu. Tes pengertianmu dikerjakan itu pertanyaan nomor 1 sampai 9 ya. Sampai 9. Nah, itu nanti kamu scroll aja ke bawah pertanyaan 1 sampai 9. Coba kerjakan ya di nomor 1 sampai nomor 9.
Sudah. Ya, kalau sudah selesai kalian dengan tes pengertianmu, kira-kira sudah semua belum? Sudah. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan simpulkan dari pertemuan kali ini apa yang kalian dapatkan ya. Yang pertama adalah untuk penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik, kalian harus menentukan titik potongnya dari masing-masing persamaan. Kemudian langkah yang kedua, setelah ditentukan masing-masing titik potongnya digambarkan ya di koordinat kartesius ya. Selanjutnya setelah digambarkan, langkah ketiganya dicari titik potong dari kedua persamaan. Jika sudah didapatkan titik potongnya, nah titik potong itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan metode grafik. Seperti itu ya kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum Ibu kasih kuis, kuisnya kembali ke tes pengertianmu yang nomor 10. Yang nomor 10 dilanjutkan ya. Yang nomor 10 untuk tes pengertianmu. Yang sudah menyelesaikan tadi sampai dengan nomor 10 sudah berarti ya. Kuisnya nanti Ibu akan perlihatkan ya. Sebelum ke penutupan ya, kita sudah waktunya hampir selesai. LKPD-nya tolong dikumpulkan yang sudah diberi nama dan sesuai anggota-anggotanya ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 LKPD-nya mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dibawa ke depan LKPD-nya. Boleh, sudah. Ini Rizky, boleh. Ya, terima kasih ya sudah diselesaikan membuat grafiknya, juga mengisi LKPD-nya. Ibu pengen bertanya ya, ingin bertanya kira-kira untuk penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan cara atau dengan metode grafik ini sudah kalian pahami?
Kemudian dengan metode ALEP ini ya, seperti tadi dengan cara memasangkan, dengan cara membuka brankas, seperti itu ya permainan-permainannya, itu kalian menjadi lebih mengerti tentang bagaimana cara mencari perselesaian dari SPLDP dengan grafik. Lebih menyenangkan pembelajaran dengan platform ALEP ini? Ke depan untuk materi selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi ya. Ada nanti di kartu selanjutnya. Dengan substitusi itu adalah dengan cara apa substitusi itu? Mengganti ya persamaan yang satu dengan ke yang lainnya seperti itu ya. Jadi nanti disubstitusikan atau dimasukkan ya apa yang misalkan sudah diketahui variabelnya, nilai dari variabelnya nanti diganti ke persamaan yang kedua misalkan. Selanjutnya berdoa sebelum kita menyelesaikan pertemuan kali ini. Untuk berdoa kita tutup bersama-sama pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya, bisa kalian pahami juga ketika kalian menemukan ya permasalahan atau soal yang terkait dengan persamaan linear dua variabel, sistemnya, metode grafiknya, kalian bisa menyelesaikannya ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.